Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada perkuliahan kita kali ini, kita akan membahas mengenai sel eukariotik, di mana sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya mengenai sel prokariotik dan sedikit perbedaan antara kedua sel tersebut. Nah, sebelum kita masuk mengenai sel eukariotik tersebut, pertama saya ingin menjelaskan bagaimana sebenarnya komponen penyusun organisme tingkat tinggi. Di sini ada salah satu organisme tingkat tinggi, yaitu manusia kita, di mana manusia ini tersusun atas banyak sistem organ. Sistem organ itu adalah kumpulan beberapa jenis organ yang saling bekerja sama untuk melakukan proses tertentu. Pada contoh ini adalah sistem organ pencernaan, di mana terdapat lambung, hati, usus 12 jari, usus besar yang saling bekerja sama dalam proses mencerna makanan. Kemudian, sistem organ ini tersusun atas banyak organ. Salah satunya adalah usus 12 jari. Dan usus ini tersusun lagi oleh jaringan. Yang mana jaringan ini atau tisu ini sebenarnya terdiri dari sel, banyak sel ya. Jadi di sini kamu bisa lihat susunannya, sel itu merupakan penyusun dari jaringan, jaringan adalah penyusun dari suatu organ, organ itu adalah penyusun dari sistem organ, dan sistem organ ini yang nanti menopang kehidupan suatu makhluk hidup, dalam hal ini manusia. Makhluk hidup yang lain juga sama ya. Dan untuk sel ini sendiri tersusun lagi oleh banyak komponen yang kita kenal dengan nama organel. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya, seperti apa. Nah, ini adalah ukuran dari sel berdasarkan beberapa jenis sel ya ukurannya. Jadi biar kalian punya gambaran sebesar apa sih sel yang akan kita bicarakan. Ini adalah manusia dewasa ya. Kemudian sel terbesar yang ada adalah telur dari burung unta. Di sini ya, masih sekitar 100 mm. Kemudian di sini ada telur ayam, telur katak, telur manusia, dan di sini ada sel eukariotik seperti sel pada hewan dan sel pada tumbuhan, di mana dari telur manusia hingga manusia ini semuanya bisa kita lihat dengan mata telanjang, artinya tidak perlu menggunakan alat bantu, sementara sel hewan dan sel tumbuhan ini harus menggunakan bantuan dari mikroskop untuk bisa diamati. Demikian juga dengan bakteri. Kamu bisa lihat di sini bahwa ukuran dari sel bakteri atau prokariotik jauh lebih kecil dibandingkan dengan ukuran dari sel eukariotik, bisa 1/10-nya saja. Dan ukuran dari bakteri ini bahkan mirip dengan ukuran salah satu dari organel pada sel eukariotik, yaitu mitokondria. Dan di sini yang lebih kecil adalah ukuran dari virus, protein, lipid, dan bahkan atom, yang mana untuk bisa mengamati ini semua harus menggunakan bantuan mikroskop elektron. Nah, ini adalah beberapa jenis sel. Jadi kalau kita membicarakan manusia, sel itu 90% komponennya sama ya. Tetapi nanti akan ada sedikit perbedaan sesuai dengan fungsinya. Demikian juga dengan bentuk dari sel itu sendiri. Kalau kita membicarakan sel manusia, ini adalah sel darah merah. Yang mana kamu bisa lihat di sini bentuknya berbentuk bulat, konkav atau cekung di bagian dalam. Ini bentuk seperti ini memang menyesuaikan dengan fungsi dari sel darah merah yang akan mengalir terus-menerus di dalam aliran darah. Kemudian di sini ada bentuk dari sel usus 12 jari, usus intestinal, di mana kamu bisa lihat bahwa masing-masing sel itu sangat padat satu dengan lainnya, tidak ada ruang antar sel. Kemudian ini adalah sel otot, kamu bisa lihat bentuknya dia seperti selongsong-selongsong, serabut yang panjang-panjang, berbeda nih dengan sel darah merah yang bulat-bulat. Kemudian di sini ada sel hati, dan yang unik adalah sel otak, di mana kamu bisa lihat bentuknya sel otak ini memiliki banyak jejaring ya, jejaring seperti ini, yang mana memang sesuai dengan fungsinya. Jejaring ini berfungsi untuk menghantarkan sinyal-sinyal listrik, karena di otak ini kita kan berpikir ya, berpikir itu butuh sinyal-sinyal listrik. Makanya
bentuk dari sel pada tubuh manusia sendiri saja, meskipun isinya kurang lebih sama, akan berbeda satu dengan lainnya menyesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Ini adalah beberapa bentuk dari sel. Kamu bisa lihat di sini contohnya adalah sel lemak. Dia bentuknya itu sangat elastis karena memang fungsi dari sel lemak ini adalah untuk menyimpan cadangan makanan dan sel-sel lainnya. Nah, kita masuk sekarang ke sel eukariotik sebagai sel penyusun tubuh organisme tingkat tinggi, dalam hal ini manusia. Sel eukariotik merupakan sel yang memiliki membran inti sel ya. Jadi ini adalah perbedaan utama dengan prokariotik, di mana pada sel eukariotik inti selnya itu terpisah secara nyata dari sitoplasmanya atau sitosolnya karena dia memiliki membran inti. Jadi kamu bayangkan seperti sel itu adalah balon berisi air dan di dalamnya ada lagi balon kecil yang juga berisi air. Nah, balon kecil itu adalah si nukleus pada sel eukariotik yang mana balonnya adalah membran inti ya. Dan juga selain itu sel eukariotik punya ciri kedua, dia memiliki komponen pendukung kehidupan sel yang mana komponen ini juga diselubungi oleh membran yang dikenal dengan nama organel. Organel ini artinya organ kecil. Kalau pada manusia kita punya organ seperti jantung, paru-paru, hati, yang mana masing-masing memiliki fungsi untuk menopang kehidupan kita, organel juga sama. Masing-masing organel itu memiliki peran tertentu bagi kehidupan sel dan memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Kemudian ukuran, dari segi ukuran eukariotik itu lebih besar dibandingkan prokariotik ya, bahkan bisa 10 kali lebih besar. Kemudian sel eukariotik ini tidak bisa berdiri sendiri, artinya satu sel tidak bisa hidup sendirian. Jadi untuk sel eukariotik dia merupakan penyusun organisme tingkat tinggi seperti pada hewan, manusia, tumbuhan, jamur dan lain-lain. Kalau pada sel prokariotik, dia itu bisa satu sel adalah satu individu sendiri. Seperti bakteri, satu sel bakteri itu bisa hidup sendiri. Tetapi kalau pada sel eukariotik, satu sel tidak bisa hidup karena dia harus mengelompok, membentuk jaringan, membentuk organ, sistem organ, baru sistem organ ini yang menopang kehidupan makhluk hidup. Ya. Kemudian untuk membrannya sendiri, membran selnya tersusun atas dua lapis lipid atau lemak. Sehingga karena dia dua lapis disebut bi, lapis itu layer. Jadi lipid bilayer di sini ya, lipid dua lapis yang mirip sekali dengan lapisan membran di luar eukariotik. Fungsi dari membran inti yang mengelilingi nukleus itu ada dua ya. Yang pertama memisahkan bagian dalam dengan bagian luar sehingga reaksi yang terjadi di dalam itu akan terpisah dengan bagian luarnya serta mengatur keluar masuknya komponen ke dalam dan keluar organel maupun inti sel. Nah, ini adalah lipid bilayer yang tadi saya jelaskan. Jadi di sini ada dua lapis ya. Ini satu lapis, ini lapis yang kedua. Ini adalah lipid ya. Kamu bayangkan seperti kamu mencampurkan minyak goreng dengan air, kamu aduk seperti apapun, dia tetap tidak akan bisa menyatu dengan sempurna. Nah, demikian juga dengan ini ya lipid. Karena sifat si lipid tidak bisa bercampur dengan air, sehingga dia ini merupakan pembatas yang ideal. Kamu bisa lihat di sini, bayangkan ini adalah air di dalam organel ya. Di sini kondisinya akan berbeda dengan air di sitosol ya. Karena kalau sitosol ini kan air keseluruhan hidupnya si sel, sementara air yang ada di dalam tubuh si organel akan menyesuaikan dengan fungsi organelnya masing-masing. Dengan adanya lipid ini, maka keduanya tidak akan bisa menyatu alias terpisah ya. Jadi ini adalah fungsi dari lipid bilayer pada membran organel maupun membran inti. Nah, ini adalah inti sel, kalau kita lihat ya, inti sel dari sel eukariotik beserta komponen-komponen penyusun lainnya. Jadi kamu bisa lihat di sini, ini adalah inti sel, kemudian ini adalah tempat menyimpan material genetik. Ini adalah anak inti sel ya. Jadi inti sel kita sebut sebagai nukleus, anak inti sel kita sebut sebagai nukleus. Kamu bisa lihat di sini bahwa inti sel ini memiliki membran ya, ada membran yang melapisinya yang membuatnya terpisah dari lingkungan yang lain, lingkungan sekitar ya. Dan di membran ini kamu bisa lihat ada pori-porinya. Oke. Nah, nanti membran terluar dari nukleus ini akan memanjang membentuk struktur yang berwarna biru ini yang kita kenal dengan nama retikulum endoplasma.
Nah, nanti retikulum endoplasma ini bisa dibagi lagi menjadi dua. Ada yang ditempeli dengan bintil-bintil ribosom, RE kasar, disebut RE kasar, dan yang tidak ditempeli ribosom disebut RE halus. Ada lagi organel lain, di sini ada mitokondria yang merupakan organel, salah satu organel pada sel eukariotik yang bentuknya seperti kacang dan memiliki suatu struktur yang zigzag di bagian dalamnya. Dan di sini ada badan Golgi, vesikel, dan lain-lain. Ini adalah penampang dari sel eukariotik kalau kita lihat secara dua dimensi. Ini adalah nukleusnya, ini adalah membran nukleus ya yang memisahkan nukleus dengan lingkungan sekitar. Ini adalah nukleus atau anak inti. Kemudian membran luar dari nukleus ini bisa kamu lihat memanjang, membentuk suatu struktur yang dikenal dengan nama retikulum endoplasma. Ada retikulum endoplasma kasar yang ditempeli ribosom dan yang halus. Ini badan Golgi, ini mitokondria, dan lain-lain. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah nukleus atau inti sel. Nah, nukleus ini merupakan bagian terpenting pada sel. Kenapa? Karena di dalam nukleus ini tersimpan material genetik. Jadi kamu bisa lihat di sini yang berwarna ungu, ini adalah material genetik atau DNA ya. Yang mana kalau kamu bayangkan material genetik itu seperti cetakan. Jadi apa yang akan dilakukan oleh sel, kapan sel membelah diri, kapan sel menghasilkan suatu protein tertentu, kapan sel mengeluarkan zat metabolit, kapan sel harus diam dan bertahan hidup, itu yang mengatur semuanya adalah si DNA-nya ini. Jadi DNA ini pengatur kehidupan dari sel. Di sini kamu bisa lihat bahwa dia punya struktur lain, yaitu nukleus atau anak inti di bagian tengahnya, yang mana nukleus ini berfungsi untuk menghasilkan ribosom. Apa itu ribosom nanti kita akan bahas ya. Di sini terdapat pori-pori nih yang berwarna oranye ya. Ini kan membrannya, dua lapis membran pada nukleus, dan di membrannya ini ada pori-pori. Nah, pori-pori ini kayak lubang ya, tempat keluar masuknya zat yang bisa masuk dan keluar dari dalam nukleus. Kemudian membran terluarnya ini memanjang. Kamu bisa lihat di bagian sini memanjang, membentuk struktur yang lain yang dikenal dengan nama retikulum endoplasma. Nanti kita akan bahas seperti apa retikulum endoplasma itu. Nah, kemudian organel yang kedua adalah mitokondria. Nah, mitokondria ini sama dilapisi juga oleh dua buah membran ya. Ada membran luar di sini dan ada membran dalam yang membentuk suatu struktur zigzag di bagian dalam tubuh si mitokondria. Kata kuncinya mitokondria ini adalah suatu organel yang berfungsi untuk menghasilkan energi pada sel melalui suatu proses yang dikenal dengan nama respirasi seluler. Mitokondria ini membutuhkan bahan baku untuk bisa menghasilkan energi yang dikenal dengan nama glukosa dan oksigen. Itulah mengapa kita manusia itu butuh makan, karena kita butuh glukosa untuk bisa menghasilkan energi. Dan kita bernafas, kita butuh oksigen, karena oksigen ini akan digunakan oleh mitokondria untuk menghasilkan energi. Nah, karena di sini dia membutuhkan oksigen dalam proses penghasilan energi, maka dikenal dengan istilah respirasi seluler. Respirasi ini pernafasan, seluler ini sel, gitu ya. Nah, apa nama energi yang dia hasilkan ya? Bukan energi listrik, tetapi kita kenal dengan suatu energi bertekanan tinggi, namanya adenosin trifosfat atau ATP. Nanti ATP ini yang akan digunakan oleh sel untuk menjalankan berbagai macam aktivitas kehidupannya. Nah, komponen mitokondria ini dia ada bagian yang berzigzag ini namanya matriks, ada lagi sitosol, cairan di tengah-tengah sini di ruang antar membran. Nanti di matriks inilah tempat terdapatnya mitokondria ribosom dan juga mitokondria DNA mitokondria dan juga ribosom. Jadi memang mitokondria ini unik ya. Dia organel yang mandiri. Dia punya ribosom sendiri yang akan menghasilkan asam amino untuk kebutuhan si mitokondria saja, dan dia juga memiliki DNA mitokondria yang juga sama, yang fungsinya hanya untuk mengatur mitokondria. Jadi ribosom dan DNA mitokondria tidak akan mempengaruhi kehidupan sel yang lain, hanya khusus untuk mitokondria saja. Nah, di sini struktur yang melengkung-lengkung ini kan
dalamnya disebut matriks, kalau bagian lekukannya disebut dengan krista, yang mana di sini banyak terdapat DNA dan juga ribosom. DNA pada mitokondria ini secara unik hanya diturunkan oleh ibu ke anak ya. Jadi ini sangat unik sekali, diturunkan hanya dari ibu. Jadi kalau laki-laki punya anak, maka anaknya itu tidak akan mewarisi mitokondria dari si ayah. Nah, kemudian di sini jumlah dari mitokondria di setiap sel itu sangat berbeda-beda sesuai dengan jenis selnya. Semisal sel yang harus bekerja dengan banyak harus membutuhkan energi yang banyak karena dia harus bekerja terus-menerus. Contohnya adalah sel paru-paru. Paru-paru kamu kan jantung. Jantung kamu kan tidak pernah berhenti berdetak. Sehingga jantung kamu itu membutuhkan energi terus-menerus tanpa henti. Dan bisa diprediksi bahwa mitokondria pada jantung akan sangat banyak karena dia butuh energi. Sebaliknya, ada lagi sel yang bahkan tidak punya mitokondria, yaitu sel darah merah atau eritrosit. Kenapa? Ini sangat terkait dengan fungsi dari eritrosit. Eritrosit itu adalah sel pada tubuh yang fungsi utamanya untuk mengangkut oksigen dan nutrisi, tapi hanya mengangkut dan diantarkan ke sel-sel lainnya. Jika eritrosit punya mitokondria, dia akan ke paru-paru dulu nih si eritrosit, ke paru-paru mengangkut oksigen, 100 misalkan. Tapi karena dia punya mitokondria, maka dia akan mengkonsumsi sebagian dari 100 oksigen tadi, sehingga yang dia kirimkan ke sel-sel akan kurang dari 100. Itu tidak akan efisien, tidak akan efektif bagi tubuh kalian. Sehingga Tuhan itu maha besar, eritrosit diciptakan tidak punya mitokondria. Jadi apa yang dia angkut, misalkan dia mengangkut 100 oksigen, maka 100 oksigen tersebut akan dia kirimkan full ke sel yang membutuhkan. Lantas bagaimana eritrosit bisa bergerak gitu ya. Jadi eritrosit memang tidak melakukan banyak metabolisme karena fungsi utamanya adalah sebagai sel pengangkut. Jadi dia bergerak di dalam tubuh kita mengikuti aliran darah. Jadi dia mengikuti aliran darah aja, dia tidak bergerak sendiri gitu ya. Sebaliknya pada sel yang bekerja dengan bekerja dengan kecepatan tinggi atau membutuhkan energi yang tinggi seperti sel otot, dia akan memiliki banyak mitokondria. Nah, mitokondria kamu ini bisa kamu tingkatkan kalau pada sel otot dengan cara berolahraga. Semakin sering kamu berolahraga, maka dia akan semakin banyak jumlah mitokondrianya dan itu akan membuat kalian tidak cepat capek ya. Jadi kalau kamu sering capek ketika melakukan aktivitas fisik, kemungkinan otot kamu tidak terlatih dan mitokondrianya sedikit. Kamu bisa tingkatkan dengan cara berolahraga minimal selama 6 bulan terus-menerus ya. Kemudian ada lagi komponen lainnya yaitu ribosom. Sama seperti prokariotik, ribosom ini juga dimiliki oleh eukariotik. Kata kuncinya, ribosom adalah organel yang menghasilkan asam amino. Ya, dia menghasilkan asam amino. Apa itu asam amino? Jangan bingung ya. Asam amino itu adalah komponen penyusun protein. Jadi kalau kita ngomongin protein, molekul kecil-kecilnya adalah asam amino. Nah, ribosom kalau pada sel eukariotik ini bisa ditemukan di dua lokasi, yaitu ribosom bebas, artinya ribosomnya melayang-layang secara bebas di sitosol atau di cairan sel, di mana ribosom bebas ini berfungsi untuk menghasilkan asam amino untuk kebutuhan selnya sendiri, jadi dipakai sendiri. Sementara ribosom yang terikat pada retikulum endoplasma, yaitu RE kasar, maka ribosom ini akan menghasilkan asam amino yang akan disekresikan oleh sel. Jadi semisal sel di tubuh manusia kan banyak tergantung pada organnya. Pada kasus misal pankreas, pankreas itu adalah organ yang menghasilkan hormon insulin. Gimana dia bisa mengeluarkan hormon? Karena ribosom yang terikat pada RE. Nanti sel-sel pankreasnya akan menghasilkan asam amino pada ribosom RE-nya, yang mana asam amino ini akan dikeluarkan dari dalam sel sehingga bisa digunakan oleh tubuh kita. Nah, kemudian ada lagi yang dikenal dengan istilah sistem endomembran. Kalau
pada manusia kita punya sistem pencernaan, misalkan di sini sel eukariotik punya sistem endomembran yang terdiri dari kumpulan organel seperti retikulum endoplasma, aparatus Golgi atau badan Golgi, vesikel, lisosom, dan peroksisom. Kesemua ini atau sistem endomembran ini berperan pada proses distribusi beragam material di dalam sel. Ini adalah retikulum endoplasma. Kita lihat dulu gambar di sini. Ini adalah membran dari inti sel. Kamu bisa lihat bahwa membran terluar inti sel ini akan memanjang keluar dan membentuk suatu struktur baru yang kita kenal dengan nama retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini ada dua jenis. Yang pertama adalah retikulum endoplasma yang ditempeli dengan ribosom sehingga permukaannya tidak halus atau disebut RE kasar, dan yang tidak ditempeli ribosom atau RE halus. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Kalau untuk RE kasar, karena ada ribosom, dia akan menghasilkan asam amino, khususnya asam amino yang akan disekresikan keluar sel. Sementara RE halus berfungsi untuk memproduksi lemak atau lipid pada sel. Kemudian badan Golgi. Nah, kamu bayangkan kita sekarang membicarakannya asam amino ya. Asam amino yang dihasilkan di dalam RE kasar ini masih dalam bentuk mentah. Jadi bayangkan ini seperti daging, baru dipotong di tukang daging ya, masih mentah. Harus diolah. Nah, tempat pengolahannya adalah badan Golgi. Badan Golgi ini adalah tempat asam amino dari RE kasar. Jadi badan Golgi ini adalah tempat untuk mengolah produk dari asam amino hasil RE kasar. Jadi bayangkan RE kasar tadi itu adalah tempat menghasilkan daging, ya daging yang masih mentah, sementara badan Golgi ini adalah tempat pengolahannya. Nanti badan Golgi ini akan memodifikasi asam amino tadi sesuai dengan kebutuhan. Jadi analoginya, kalau tadi kita punya daging dari RE kasar, maka ketika dia masuk ke dalam badan Golgi, daging tadi akan diolah. Ada yang menjadi rendang, ada yang jadi pentol bakso, ada yang menjadi dendeng, dan sebagainya. Nah, jadi disinilah si badan Golgi lah yang akan memodifikasi atau mengolah asam amino tadi sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, badan Golgi juga memiliki fungsi lain, yaitu memberikan label. Jadi, nanti itu kan asam aminonya akan dikirim ke tempat-tempat yang membutuhkan. Masing-masing itu diberi label terlebih dahulu, hingga sesuai dengan tujuannya. Label tadi itu, kalau dalam analogi tadi ya, kita tadi di sini badan Golgi sudah membuat pentol bakso, dikirim, dikasih label, dikirim ke tukang bakso. Kemudian kita punya rendang, rendang itu di label akan dikirim ke rumah makan Padang dan sebagainya. Jadi seperti itu ya. Nah, lokasinya di mana-mana saja sih sebenarnya. Jadi badan Golgi itu akan mengirimkan asam amino hasil produksi RE kasar ke beberapa tempat. 4 diantaranya adalah di sitosol. Jadi dia akan dikirim ke sitosol jika ternyata asam amino yang diolah oleh badan Golgi merupakan asam amino yang salah masuk. Artinya sesungguhnya asam amino ini akan digunakan oleh tubuh si sel, bukan dikirim keluar, sehingga akan dikembalikan ke sitosol. Atau selnya itu asam aminonya itu akan digunakan untuk membentuk membran sel, bagian luar sel. Itu dikirim juga, bisa dikirim juga ke membran sel. Atau dia akan disekresikan keluar sel. Di sini asam aminonya itu akan digunakan oleh organ gitu ya. Akan digunakan misalkan sebagai hormon atau enzim, dan bisa juga dikirim ke lisosom. Misal asam amino yang diolah di sini itu rusak atau tidak sesuai dengan standar, maka dia akan dikirim ke lisosom. Nanti di lisosom dia akan di-recycle atau didaur ulang. Nah, lisosom sendiri itu apa? Lisosom adalah organel pada eukariotik tempat daur ulang. Jadi tadi ketika ada asam amino yang ternyata tidak sesuai dengan standar atau salah dibuat, dia akan didaur ulang di lisosom. Bagaimana lisosom mendaur ulang? Lisosom mendaur ulang dengan bantuan dari enzim. Contohnya adalah hidrolase. Jadi nanti hidrolase ini akan mencacah asam amino yang salah tadi, sehingga bagian-bagian dari asam amino tadi ada yang masih bisa digunakan gitu ya. Dan di sini karena dia adalah enzim yang bekerja secara spesifik di pH 5, maka ketika
terjadi kebocoran pada lisosom ini kan kayak kantong ya, ada potensi dia bisa bocor. Nah, kalau enzim ini bocor, logikanya dia bisa menghancurkan komponen-komponen lain yang ada di sel, yang mana tidak diinginkan, karena itu bisa merusak sel, sehingga kondisi pada lisosom ini berada pada pH 5, yang berbeda dengan pH pada sitosom. Jadi kalau sitosom pH-nya 7, lisosom pH-nya 5, si hidrolase hanya bisa bekerja pada pH 5. Jadi kalaupun lisosom ini bocor, hidrolase yang keluar, dan artinya dia akan berada pada pH 7, tidak bisa bekerja. Karena ciri khas dari enzim ini adalah bekerja secara spesifik pada pH dan suhu tertentu. Sehingga mekanisme ini akan melindungi sel dari kerusakan jika terjadi kebocoran lisosom. Ya, jadi luar biasa sekali tubuh kita sudah diciptakan. Kemudian peroksisom. Nah, mirip dengan lisosom, peroksisom juga merupakan tempat untuk mendaur ulang. Tapi yang didaur ulang di sini adalah asam lemak. Selain itu, peroksisom juga akan melindungi sel dari radikal bebas yang kita kenal dengan nama reaktif oksigen spesies yang bisa merusak sel. Nah, radikal bebas ini dalam bentuk ROS ini bisa ditemukan pada radiasi, rokok, maupun obat-obatan. Sehingga memang hindarilah radikal bebas dengan cara hindari radiasi, rokok, dan obat-obatan. Tetapi sebenarnya radikal bebas juga bisa kita temukan dalam sel kita sendiri, karena radikal bebas ini merupakan produk sampingan dari sel ketika melakukan metabolisme. Dan juga ROS ini digunakan sebagai mekanisme melawan patogen. Jadi sebenarnya ROS ini bagus untuk tubuh kita gitu ya. Jadi dalam kadar yang baik, ROS ini sebenarnya berfungsi sebagai mekanisme pertahanan terhadap patogen. Jadi kalau kamu kena virus, bakteri, atau infeksi apapun, ROS adalah komponen yang akan menghancurkan patogen-patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Tetapi kalau berlebihan, baru dia akan merusak sel kita. Nah, jadi karena ROS ini juga dihasilkan secara alami oleh tubuh kita, untuk mengontrolnya, salah satunya adalah dengan si peroksisom ini. Kemudian ada sitoskeleton. Sito adalah sel, skeleton itu adalah tulang. Jadi di sini sitoskeleton adalah tulangnya sel. Sama seperti tulang pada manusia, tulang pada sel ini berfungsi untuk menjaga stabilitas dan gerakan dari sel. Jadi sel bisa memiliki bentuk yang stabil, bergerak dengan stabil karena adanya sitoskeleton. Di sini ada 3 komponen dari sitoskeleton, ada mikrotubula, filamen intermediat, dan mikrofilamen. Kalau mikrotubula ini, dia berfungsi untuk mengarahkan vesikel yang akan keluar dari dalam sel. Jadi gini, selain dia menopang, dia itu juga sebagai pengarah. Kan vesikel itu kayak balon-balon transportasi yang mengangkut asam amino. Dia bisa bergerak menuju tujuannya, itu ternyata diarahkan oleh si mikrotubula pada sel. Selain itu, si mikrotubula ini kan komponen paling besar dari sitoskeleton. Ini bisa kelihatan pada saat sel membelah diri. Kemudian filamen intermediat. Nah, filamen intermediat ini ukurannya lebih kecil dari mikrotubula dan berfungsi untuk memberikan struktur pada sel dan jangkar bagi organel. Jadi kalau kamu lihat dalam ilustrasi gitu ya, seperti seolah-olah organel ini melayang di dalam tubuh sel. Padahal sebenarnya dia itu di posisi itu terus. Kamu bayangkan seperti ini. Boba itu kan ada bobanya. Kamu kocok, kamu aduk, bobanya akan melayang di dalam minuman kamu. Tetapi kalau kamu diamkan, karena adanya gravitasi, boba itu akan mengendap di bagian bawah. Logikanya, kalau sel seperti boba tadi, maka dia akan mengikuti gravitasi. Artinya, kalau kamu lagi berdiri, maka organel kamu akan menumpuk di bagian bawah, kamu baring, dia juga akan menumpuk ke bagian samping, sesuai dengan posisi kamu berbaring. Tapi kan tidak seperti itu. Organel sel kamu akan diam di tempat, di dalam sel. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ada si filamen intermediat. Jadi ternyata organel kamu itu dijangkari. Ada benang-benang halus yang membuat posisinya tetap, ya, itu filamen intermediat. Dan yang terakhir adalah mikrofilamen, sama dia juga berperan penting untuk memberikan struktur pada sel dan pergerakan sel. Nah, kemudian ini adalah penjelasan mengenai sistem endomembran. Jadi kalau secara keseluruhan,
Komponen-komponen ini bekerja secara simultan untuk mengantarkan asam amino yang diproduksi di RE kasar. Ini adalah penjelasannya, tapi akan saya mungkin jelaskan lebih detail melalui video, karena akan lebih mudah untuk memahaminya, ya. Nah, kemudian organel lain yang dimiliki oleh sel eukariotik dan hanya dimiliki oleh sel tanaman adalah kloroplas. Kloroplas ini adalah organel yang secara khusus digunakan untuk melakukan proses fotosintesis. Berbeda dengan mitokondria, di sini kloroplas itu bahan bakunya adalah cahaya matahari dan CO2 dan produknya adalah glukosa dan oksigen. Kloroplas ini berwarna hijau karena di sini dia mengandung klorofil, yang mana klorofil ini adalah pigmen yang memberikan warna hijau pada daun dan berfungsi untuk menangkap cahaya matahari dan nanti diproses untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Ini adalah perbedaan secara singkat mengenai eukariotik dan prokariotik dalam bentuk tabel. Jadi kamu bisa baca di sini, akan lebih mudah untuk memahaminya, ya. Di sini sel eukariotik memiliki nukleus, yang mana nukleus ini adalah inti sel yang dilengkapi oleh membran inti sehingga terpisah dengan bagian luar, sementara prokariotik tidak memiliki, ya. Dan di sini dia itu dikenal dengan nama nukleoid. Jumlah kromosom pada sel eukariotik itu lebih dari 1. Semisal manusia, kita punya 23 kromosom. Sementara sel prokariotik hanya memiliki 1 kromosom untuk satu selnya. Tipe selnya multiselular, artinya eukariotik ini adalah penyusun dari organisme multiselular, sementara prokariotik adalah uniselular, seperti pada bakteri. Di sini eukariotik memiliki membran inti, prokariotik tidak memiliki membran inti. Eukariotik memiliki organel yang bermembran seperti lisosom, peroksisom, RE, mikrotubulus, mitokondria, dan sitoskeleton. Sementara pada prokariotik tidak memiliki atau kalaupun memiliki sangat jarang. Kemudian dua-duanya memiliki ribosom, tetapi pada eukariotik ribosomnya lebih besar. Dua-duanya juga memiliki vesikel. Kemudian pada eukariotik memiliki aparatus Golgi, memiliki kloroplas pada tanaman. Kemudian membrannya bersifat sangat selektif, artinya dia sangat memilah dan memilih apa yang bisa masuk dan keluar dari dalam sel, sementara pada prokariotik tidak terlalu selektif. Pada eukariotik memiliki dinding sel, tapi pada tanaman dan fungi saja, hewan tidak memiliki, sementara pada sel prokariotik semuanya memiliki dinding sel, dan keduanya memiliki vakuola. Oke, nah selanjutnya kita akan lihat video penjelasan mengenai sel eukariotik dan juga organelnya sehingga kalian memiliki pemahaman yang lebih komprehensif, ya. Kita lihat bersama-sama. Adalah animasi mengenai struktur dari sel eukariotik beserta organelnya. Nanti saya akan share link video aslinya, bisa kalian lihat, tetapi di sini akan saya putarkan sekaligus saya berikan penjelasan mengenai apa yang diceritakan oleh video ini, sehingga kalian bisa lebih memahami maksud dari video ini, ya. Kita putar bersama-sama. Nah, di sini dia menjelaskan bahwa setiap sel memiliki 3 komponen utama, mau bentuknya prokariotik maupun bentuknya eukariotik. Komponen pertamanya itu adalah membran sel, jadi baik eukariotik maupun prokariotik memiliki membran sel. Yang kedua, sitoplasma. Sitoplasma itu cairan yang ada di dalam sel. Baik eukariotik maupun prokariotik memiliki sitoplasma. Nah, DNA ya. DNA ini dimiliki baik oleh prokariotik maupun eukariotik. Kalau di sini DNA pada eukariotik di dalam nukleus karena dia memiliki membran inti. Nah, di sini dia bilang eukariotik itu merupakan komponen penyusun makhluk hidup tingkat tinggi seperti tanaman dan juga hewan.
Nah, organel itu artinya organ kecil ya. Seperti pada manusia, organel pada sel eukariotik ini juga menopang kehidupan sel dengan fungsinya masing-masing. Nah, ini di dalam nukleus ya, ada DNA. Ini jadi serabut-serabut DNA ya. Kamu bisa lihat dia sangat kompak ya di sini. Dipilin-pilin-pilin biar muat banyak. Jadi kromatin ini jangan bingung, ini adalah tali-tali yang isinya itu DNA ya. Tali-tali yang isinya DNA ketika akan membelah diri dia akan kondens. Kondens membentuk kromosom. Nah, ini ya, ketika akan membelah diri, dia akan membentuk kromosom. Nanti kromosom ini akan membelah dua sesuai dengan keturunannya. Satu untuk keturunan satu untuk keturunan dua. Jadi kan dia membelah diri, gitu kan? Bukan membelah diri, apa kawin gitu ya istilahnya. Nah, jadi nggak usah bingung dengan istilah kromatin ataupun kromosom di sini. Nah, ini nukleolus atau anak inti yang fungsi utamanya adalah untuk menghasilkan ribosom ya. Yang kuning-kuning ini ribosom. Nanti ribosom ini akan keluar dari dalam nukleus atau inti sel. Nah, ini pori-porinya ya, pori-pori dari nukleus. Nah, jadi ribosom ini fungsi utamanya adalah untuk menghasilkan asam amino atau sintesis ya. Produksi itu sintesis. Dia punya dua tempat, ada yang melayang-layang bebas di dalam sitosol seperti ini, atau dia menempel pada Re kasar ya, menempel seperti ini. Nah, ini tuh semuanya adalah sitoplasma ya, jadi kayak cairan. Dan ini adalah mikrotubulus yang tadi ya, yang kayak tulangnya sitoskeleton. Ini mikrotubulus yang dia sebenarnya ini menempel dan membuat posisi dari organel itu tetap di tempatnya, gitu ya. Nah, ini ya Re kasar, ini Re halus, tidak ada tempelan ribosom. Nah, ini adalah Re kasar ya, ditempeli oleh ribosom. Kan tadi ini ribosom yang berwarna kuning. Ribosom ini akan menghasilkan asam amino. Jadi ini kayak manik-manik, satu bulat ini adalah satu asam amino. Jadi akan dia hasilkan protein. Jadi protein itu adalah kumpulan dari banyak asam amino. Nah, ini adalah protein berbentuk primer, berbentuk belum terolah ya, masih kayak rantai biasa aja. Nah, ini di dalam Re kasar. Kemudian dia kan mau diolah nih di badan Golgi. Dia akan dikeluarkan dari Re kasar dalam bentuk vesikel. Nah, ini yang tadi saya sebut berkali-kali vesikel. Vesikel ini kayak balon-balon transportasi, yang mana di dalamnya terdapat protein yang akan dikirimkan ke badan Golgi untuk diolah lebih lanjut. Jadi dia harus dimasukkan dalam balon supaya tidak rusak karena lingkungan sekitar, gitu ya. Jadi ini di Re kasar dan akan pindah ke badan Golgi. Nah, ini badan Golgi.
Nah, kamu bisa lihat di sini ya, badan Golgi kan memodifikasi. Cara dia memodifikasi protein itu dengan cara melipat-lipat protein. Jadi ketika dia bentuknya seperti ini, rantai panjang biasa, ini proteinnya belum aktif. Ini masih dalam bentuk primary structure. Dia harus dibentuk menjadi bentuk 3 dimensi yang udah berlipat-lipat ini. Ketika dia berlipat-lipat, dia ini akan aktif, akan memiliki fungsi sesuai dengan bentuk lipatan. Jadi lipatannya ini juga sudah diatur sedemikian rupa. Walaupun rantainya sama, kalau lipatannya berbeda, ini akan berbeda fungsi. Jadi salah satu modifikasi yang dilakukan di badan Golgi adalah dengan melipat rantai dari protein atau dengan cara menambahkan molekul lain seperti karbohidrat dan lipid. Ditempeli dengan lipid atau ditempeli dengan karbohidrat ya. Bisa seperti itu modifikasinya. Baru nanti yang tadi itu akan dikeluarkan dari dalam badan Golgi menuju targetnya masing-masing. Dan dikeluarkannya sama dalam bentuk vesikel juga. Nah, ini lisosom, dia akan mengambil zat-zat yang akan dihancurkan atau di recycle ya di sini dengan bantuan enzim. Ini sitoskeleton ya. Ini pada sel hewan, sel manusia. Ini struktur unik yang hanya dimiliki oleh beberapa jenis sel prokariotik ataupun eukariotik ya. Jadi tidak semua sel punya, tapi hanya sel-sel tertentu. Nah, di sini di dalam sel sistem pernafasan dilengkapi dengan bulu-bulu halus dikenal dengan nama silia. Nah, kayak gini, kayak rambut ya. Jadi kalau ada yang masuk, debu-debu masuk, kita akan keluarkan melalui batuk gitu ya. Flagela pada manusia, pada sel sperma.